Saat ini saya dan Pak Toto berada di satu wilayah, yaitu tepatnya di Nongkodono, Kauman, di mana di sini terdapat artefak atau peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Dan ini merupakan satu situs yang belum pernah ditemuin juga. Struktur bangunan candi yang sudah ambruk ini adalah saksi bisu era zaman Kerajaan Mojopahit di abad 14 dan merupakan candi pemujaan Siwa Buddha di Kabupaten Wengker. Candi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas sisa-sisa dari Kerajaan Majapahit yang ada di Wengker yang sekarang disebut Kabupaten Ponorogo. Banyak jejak-jejak atau peninggalan-peninggalan di masa Kerajaan Majapahit tersebut yang ada di Kabupaten Ponorogo, seperti yang ada di petilasan Ki Ageng Kutu yang ada di Desa Kutu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo. Dan beberapa bulan yang lalu saya juga sudah mengunjungi bersama Jero Mangku Teguh waktu itu, dan Jero Mangku juga sudah menceritakan sejarah mengenai tentang Ki Ageng Kutu dan mengenai tentang kisah Reog Ponorogo, dan juga jejak-jejak agama Siwa Buddha yang ada di Kabupaten Ponorogo. Itu juga banyak sekali peninggalan-peninggalan seperti arca Siwa Buddha yang menyebar di berbagai kecamatan maupun desa yang ada di Ponorogo. Itu yang masih ada jejak-jejaknya dan masih terawat dengan baik, seperti sudah ada saya upload video beberapa bulan yang lalu. Dan juga ada lagi arca-arca peninggalan Majapahit itu yang ada di daerah Kecamatan Balong pun juga ada, di daerah Kecamatan Sukoharjo pun ada, seperti itu. Dan juga di Kecamatan Kauman, tepatnya Desa Nongkodono, peninggalan sebuah candi walaupun sudah tidak berdiri kokoh, itu sudah tinggal bata-bata yang berserakan tepatnya di halaman SDA Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Nah, di situ membuktikan bahwa di Ponorogo dulu itu sebenarnya masih banyak sekali candi-candi yang sudah hilang maupun yang masih ada peninggalannya, seperti Candi Nongkodono tersebut. Dan itu pun kalau benar mau ditata ulang, mau berdirikan lagi, itu mungkin ya masih komplit kalau mau digali tersebut ya. Tapi sayangnya lokasinya di tempat sekolahan. Jadi sebenarnya walaupun tempatnya Candi Nongkodono tersebut itu berada di halaman sekolah atau taman sekolahan tersebut, sebenarnya lebih bagus supaya bisa mengedukasi kepada generasi-generasi muda bahwa kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia itu punya peradaban yang luar biasa. Seharusnya ini menjadi tugas pemerintah ya, tugas dari kebudayaan yang ada di Jawa Timur. Seharusnya jangan sampai candi yang batanya berserakan itu tidak dibiarkan itu sampai hancur seperti itu, harus ditata ulang. Itu menurut saya ya. Kalau saya salah, saya minta maaf karena itu bukan kewenangan saya dan saya tidak punya kebijakan. Saya hanya sebagai rakyat Ponorogo, Jawa Timur. Saya tidak punya berhak apapun seperti itu. Tapi saya cuma bisa usul, itu lebih bagus itu Candi Nongkodono tersebut diberdirikan seperti itu, supaya menjadi wisata religi seperti itu. Jadi bukan berarti saya menyarankan bahwa kepada generasi yang ada di Ponorogo tersebut untuk menyembah candi tersebut ya, seperti itu. Seperti contohnya candi-candi yang lain juga bisa menjadi pariwisata seperti itu, karena setiap keyakinan tentang beragama itu tidak bisa dipaksakan seperti itu. Sebenarnya banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Ponorogo tersebut, itu sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak banget, cuma memang banyak yang sudah hilang seperti itu ya. Memang karena sudah kemakan zaman atau pada waktu itu
ada letusan gunung seperti itu. Akhirnya banyak sekali peninggalan-peninggalan sisa Majapahit tersebut banyak yang tertimbun seperti itu. Dan seperti yang ada di Jawa Timur bagian timur, seperti yang ada di Mojokerto, di Kediri, seperti di Blitar tersebut, ketika menemukan benda-benda candi zaman dulu itu ya langsung para arkeolog atau para pemerintah itu ya akan membangun ulang seperti itu. Nah, ini candi yang ada di Nongkodono ini kan sudah diketemukan beberapa tahun yang silam ya. Sebenarnya sudah lama banget, tapi posisi saat ini ya masih terbengkelai, tidak ada kelanjutan dari pemerintah untuk membangun ulang seperti itu ya. Sebenarnya ini menjadi wisata edukasi atau wisata sejarah atau bisa dicatat sejarah. Walaupun sebenarnya Candi Nongkodono itu kan dikasih nama Nongkodono karena sesuai dengan asal-usul desa wilayah setempat di Kecamatan Kauman tersebut ya. Makanya disebut Candi Nongkodono ya. Itu kemungkinan besar ya memang betul menurut warga masyarakat yang ada di Ponorogo secara lisan, secara turun-temurun mengatakan bahwa Candi Nongkodono tersebut di era Hindu-Buddha seperti itu ya. Walaupun saya juga belum sempat mengunjungi ke sana, jadi sudah beberapa kali pengen berkunjung ke sana, tapi masih dalam keadaan sibuk ya. Sebenarnya tidak jauh dari tempat saya, sekitar setengah jam perjalanan untuk menuju ke Candi Nongkodono tersebut, karena lokasinya ya memang bagi saya ya harus hari Minggu menunggu hari libur sekolah untuk melihat secara langsung seperti apa Candi Nongkodono tersebut. Jadi sebenarnya sudah banyak sekali konten kreator teman-teman kita yang sudah berkunjung ke sana seperti itu ya. Untuk kondisi ya bata yang besar-besar ya memang itu sudah menurut banyak orang mengatakan ya memang di era Siwa Buddha atau era Hindu Buddha pada waktu itu ya. Jadi ini sebenarnya di Kabupaten Ponorogo itu kalau untuk mengenai tentang sejarah Majapahit itu ya memang banyak sekali cerita-cerita yang belum terungkap atau belum masuk ke media sosial. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak tahu ya. Semoga dengan adanya internet itu sesuatu yang tidak tahu kita itu menjadi tahu seperti itu ya. Bukan berarti kita itu mau kembali ke masa lalu. Jadi sebuah sejarah, sebuah peradaban atau sebuah peninggalan walaupun secuil bata itu sangat berharga bagi bangsa kita ya. Seperti itu ya. Itu sangat penting banget. Jadi seperti arca-arca yang ada di Jawa Timur, seperti di salah satu di daerah Malang juga pernah ada yang hilang sejak tahun 2023 dan sampai sekarang itu juga belum diketemukan. Dan kemungkinan besar menurut warga di sekitar tersebut atau para pengelola tersebut itu yang mencuri ya orang-orang kita sendiri ya, orang-orang kita pokoknya seperti itu. Jadi harapannya arca yang hilang yang ada di Malang tersebut ya dikembalikan seperti itu, dikembalikan ke tempat semula seperti itu, karena itu memang bukan haknya seperti itu. Jadi itu menyimpulkan suatu peradaban waktu, sebuah pertanda atau sebuah jati diri sebagai orang Nusantara tersebut itu ya peninggalan-peninggalan benda kuno tersebut seperti itu. Dan sekarang ini benda-benda pusaka atau arca atau peninggalan orang-orang zaman di era kerajaan zaman dulu itu banyak sekali kok, bisa di museum-museum yang ada di Amerika, yang ada di luar negeri seperti itu. Dan di sana itu ketika kita sebagai orang Indonesia berkunjung ke museum tersebut, ketika kita mau melihat warisan budaya nenek moyang kita itu juga harus berbayar seperti itu. Makanya benda-benda pusaka itu sangat berharga, sangat penting banget bagi kita seperti itu. Kita itu kalau melihat ke museum tersebut ya harus membayar. Seandainya benda-benda pusaka tersebut atau contohnya keris atau mahkota atau lain-lainnya seperti itu masih berada di Indonesia dan masih berada di tempat semula seperti itu, maka orang-orang dari berbagai penjuru atau orang pecinta budaya, pecinta artefak, pecinta barang kuno, mereka juga akan datang ke Indonesia seperti itu. Begitu sebaliknya seperti itu. Jadi cukup sekian konten saya.
Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya mengenai tentang Candi Nongkodono tersebut. Terima kasih, salam budaya Nusantara. Nah, terus yang kedua, biasanya kuil-kuil atau candi-candi zaman dulu itu dalam melakukan ritual itu ada namanya upacara abhisekam atau melasti atau melaspas atau mekis lah, atau penyucian ya. Jadi itu kan harus berhubungan dengan sungai. Jadi biasanya kuil-kuil candi-candi baik di Nusantara maupun di seluruh dunia itu biasanya di pinggir kali.